Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di tugas edukasi upaya preventif dan promotif IMS pada perimenopause dengan dosen pengampu Ibu Andi Fatimah Jamar, SST, SKM, MKes. Perkenalkan, nama saya Melisa Anggriana Maramis, kelas B02 NIM B2406198, Prodi S1 Kebidanan, Universitas Mega Buana Palopo. Latar belakang, infeksi menular seksual adalah penyakit yang timbul atau ditularkan melalui hubungan seksual dengan manifestasi klinis berupa timbulnya kelainan-kelainan terutama pada alat kelamin. Perimenopause adalah masa perubahan antara premenopause dan menopause. Pada masa ini terjadi perubahan karena adanya penurunan hormon estrogen sehingga berbagai keluhan dirasakan. Faktor resiko perimenopause, riwayat operasi pengangkatan ovarium atau indung telur. Bila salah satu ovarium diangkat, ovarium tersisa dapat berhenti bekerja lebih cepat dari normalnya. Pengobatan kanker dengan kemoterapi atau terapi radiasi panggul, riwayat keluarga mengalami menopause dini. Gejala perimenopause, gangguan tidur seringkali disebabkan oleh hot flash atau keringat malam, tetapi gangguan tidur dapat terjadi tanpa adanya hot flash. Perubahan mood, perubahan suasana hati yang cepat menjadi lekas marah atau depresi dapat terjadi selama perimenopause. Infeksi saluran kemih, kadar estrogen yang rendah juga membuat kandung kemih lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih. Vagina menjadi lebih kering. Lubrikasi dan elastis vagina berkurang. Hal ini dapat membuat hubungan seksual terasa menyakitkan. Menurunnya libido selama perimenopause, gairah dan keinginan seksual dapat menurun. Pengeroposan tulang seiring dengan menurunnya kadar estrogen. Kehilangan tulang lebih cepat daripada proses pembentukannya dan dapat meningkatkan risiko osteoporosis. Penyebab perimenopause. Perimenopause adalah perjalanan alamiah seorang wanita dan merupakan hal yang normal terjadi seiring dengan pertambahan usia, produksi estrogen dan progesteron naik dan turun secara tidak beraturan. Perubahan pada tubuh selama perimenopause merupakan hasil dari peningkatan dan penurunan estrogen yang tidak beraturan. Diagnosis perimenopause. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan untuk memeriksa kadar hormon reproduksi, estrogen dan progesteron. Sekali lagi, karena perimenopause ini adalah proses bertahap, maka pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan melihat penurunan kadar hormon tersebut. Komplikasi dapat mengakibatkan anemia. Komplikasi dapat terjadi pada perimenopause ini adalah pendarahan menstruasi hebat. Komplikasi lainnya pendarahan di luar siklus menstruasi yang berat dan disebut disfungsional uterine bleeding. Menstruasi yang tidak teratur adalah ciri khas perimenopause. Pengobatan perimenopause. Pengobatan perimenopause ditujukan untuk mengurangi atau menghilangkan gejala, tetapi bukan untuk menghentikan kondisi dari perimenopause. Terapi pengganti hormon. Terapi pengganti hormon estrogen dalam bentuk pil, estrogen tempel pada kulit, gel atau krim dapat menjadi pilihan pengobatan yang efektif untuk menghilangkan hot flash perimenopause. Estrogen vagina. Obat-obatan jenis ini dapat membantu lubrikasi vagina dan dapat membantu meringankan kekeringan pada vagina dan ketidaknyamanan dengan hubungan seksual. Antidepresan. Gabapentin dapat membantu mengurangi hot flash. Obat ini dapat diberikan pada wanita yang tidak menggunakan terapi pengganti estrogen karena alasan tertentu. Ketidaktahuan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini dapat menimbulkan stres yang berlebihan. Pencegahan perimenopause. Perimenopause adalah kondisi normal yang akan terjadi pada setiap wanita. Tidak ada upaya pencegahan tertentu untuk menghindari seorang wanita agar tidak terjadi kondisi perimenopause ini. Pencegahan yang dapat dilakukan adalah agar mencegah perimenopause ini datang pada usia lebih dini dari normal. Beberapa upaya tersebut adalah makanan sehat, hindari alkohol dan kafein, olahraga teratur, dan aktivitas fisik teratur. Kebutuhan pada perimenopause. Kebutuhan energi pada perempuan perimenopause menurun sehubungan dengan penurunan metabolisme basal dan kegiatan fisik cenderung menurun. Kebutuhan kalori akan menurun sekitar 5% pada usia 40-49 tahun dan 10% pada usia 50-59 tahun. Dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan kaya vitamin A dan E untuk mencegah penyakit degeneratif. Selain itu, dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin B12 asam folat B1. Peran bidan adalah memberikan asuhan kesehatan reproduksi pada perempuan selama siklus kehidupan. Masa perimenopause merupakan masa transisi dalam siklus kehidupan perempuan dari kondisi produksi menjadi tidak produktif. Bidan mempunyai kompetensi memberikan asuhan pada masa perimenopause dengan membantu memberdayakan perempuan dan keluarganya melalui upaya promotif dan preventif. Oke, sampai sini dulu video edukasi saya. Terima kasih. Ketemu lagi di presentasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.